Ingat gak siapa Hatim Situli? Hatim Al-Asam. Jadi demi menghargai orang, perempuan yang nanya tiba-tiba kentut, biar dia tidak malu, dia pura-pura tuli. Dan 15 tahun. Dan itu dia lakukan selama 15 tahun sampai orang itu meninggal. Hatim pernah bilang, jangan mengaku muridku kalau kalian nanti di akhirat tidak mendoakan saudara-saudara kalian agar mereka terhindar dari neraka dan semoga diterima Allah di surga. Itu pesannya dia kepada muridnya. Kedengaran sama Yazid. Kata dia, oke, kalian jangan mengaku muridku kalau di akhirat nanti ada orang mau dilempar di neraka kalian tidak tahan. Tahan, antar dia ke surga, kalian yang masuk ganti. Jadi jangan coba-coba jadi muridnya Bu Yazid, Pak. Nah, di Basrah waktu itu ada seorang wali besar. Tapi anehnya wali ini selalu datang pengajiannya Abu Yazid. Wali ini. Sampai murid-muridnya bilang, apa yang kau bikin? Kau sudah seorang wali, berarti kan karomahnya diakui. Kata dia, enggak. Ini Abu Yazid punya pemahaman yang jauh lebih dari yang saya bayangkan, dan saya tidak pernah sampai. Suatu waktu akhirnya sang wali murid ini jadi wali dan murid dia. Jadi wali murid. Jadi wali murid itu tinggi berarti. Dia sudah wali tapi masih menjadi murid. Wali murid ini curhatlah sama Abu Yazid. Guru, selama 30 tahun saya puasa setiap hari. Saya qiyamul lail tiap malam. Artinya saya sudah 30 tahun tidak tidur. Coba tidak tidur. Berarti kan sudah pasti tinggi itu karomah lah sudah itu kan. Tapi tidak sedikit pun saya bisa mendekati pemahaman. Kata dia, sampai bahkan 300 tahun pun kau lakukan, kau tidak akan pernah sedikit pun mirip dengan pengetahuan. Kau tahu apa masalah? Kata tidak, Guru, bimbing saya. Karena kamu terhijab oleh dirimu sendiri. Ego. Bagaimana saya bisa melampaui itu, Guru? Kata dia, kau tidak akan sanggup. Beritahu Guru. Oke. Potong kumismu, cabangmu semua yang bikin kamu kelihatan berwibawa itu. Termasuk rambutmu itu. Kemudian pakaian gembel, lalu kalungkan di lehermu kacang merah, dan jalan bilang sama anak-anak, ayo yang mau kacang ambil, tapi gampar saya dulu. Disuruh jadi orang gila. Begitu katanya. Benar itu? Iya. Dan keliling kota, terutama di kota-kota yang namamu besar. Lakukan itu setiap hari. Cocok. Jangan di kota-kota yang dikenal. Kata dia, Allah, la ilaha illallah. Kata dia, itu. Di lidah orang kafir, la ilaha illallah, maka dia bisa masuk Islam. Tetapi di lidahmu malah menunjukkan kekufuran. Kata dia, bagaimana bisa begitu? Dia kan saking tingginya ilmunya Yazid kan. Kata dia, karena orang kafir ketika mengucapkan itu menunjukkan dia masuk Islam. Sementara kau mengucapkan itu dengan upaya mempertahankan ego. Kau mengucapkan itu karena tidak mau melakukan ini kan. Kata dia, iya, saya tidak sanggup. Dan saya kan sudah bilang kau tidak sanggup. Jadi hikmah yang dimiliki oleh Abu Yazid itu karena malam hatiannya. Karena dia bisa bunuh diri kelas. Karena dia bisa membuat dirinya hina. Saking Abu Yazid itu merasa dirinya hina. Setiap mau masuk masjid ya Abu Yazid itu berdiri depan masjid dan menangis. Setiap mau masuk masjid. Kenapa kau Syekh? Kenapa Guru? Kata dia, saya setiap mau masuk masjid saya merasa diri saya seperti perempuan yang sedang haid. Saya takut masuk malah mengotori masjid. Coba lu bayangin kan, dia tuh merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Mendingan kita yang sombong di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang sufi kayak Abu Yazid ini memang menghinakan diri, justru dia
menghindari. Iya. Jangan sampai timbul ego, rasa ujub, Iya. rasa paling benar, paling Iya. suci. Iya. Karena itu justru yang membuat hijab. Hijab. Dan itu kasus dengan tadi. Iya. Kan hampir 30 tahun nggak paham-paham ya, karena problemnya Iya, di ego itu diri ya. Dan menunjukkan betapa tentang egonya hilangnya. Ada orang yang datang bertemu sama dia, Tuhan, saya mencari Anda. Siapa yang kau cari? Abu Yazid. Aduh, malang sekali nasibmu anak muda. Lu kenapa? Saya saja sudah 30 tahun mencari Abu Yazid tidak ketemu. Bahkan jejaknya tidak ada. Iya. Saking egonya sudah sirna. Saking egonya sudah sirna itu. Udah hilang. Udah hilang. Nah, jadi tapi lucu persaingan antar sufi. Mereka tuh berusaha. Jadi ingat gak siapa Hatim Situle? Hatim Al-Asam. Jadi demi menghargai orang, perempuan yang nanya tiba-tiba kentut, biar dia tidak malu, dia langsung bilang, apa? Nggak kedengeran, ngomong yang lebih keras. Dia pura-pura tuli. Dan 15 tahun dia. Dan itu dia lakukan selama 15 tahun sampai orang itu meninggal. Siapapun yang datang ke dia, dia menjaga nama baik orang. Dia menjaga nama baik orang. Hatim pernah bilang, jangan mengaku muridku kalau kalian nanti di akhirat tidak mendoakan saudara-saudara kalian agar mereka terhindar dari neraka dan semoga diterima Allah di surga. Itu pesannya dia kepada muridnya. Kedengaran sama Yazid. Kata dia, oke, kalian jangan mengaku muridku kalau di akhirat nanti ada orang mau dilempar di neraka kalian tidak tahan. Tahan, antar dia ke surga, kalian yang masuk ganti. Jadi jangan coba-coba jadi muridnya Bu Yazid. Ustaz main Main-main. Bukan mengganti. Itu muridku, itu muridnya Bu Yazid. Suruh ganti ke neraka. Ada yang neraka. Tapi emang gini ya, kalau orang itu sebenarnya kalau dia merasa besar, dia merasa punya kekuasaan, dia merasa kaya, seharusnya nggak perlu terlalu menunjukkan. Bahkan misalnya kalau datang itu harus disambut, Ya, ya kan? enggak. Didampingi oleh pengawal-pengawal. Iya. Sebelum kedatangan sudah diinfokan, ya pokoknya harus disambut dengan karpet merah prepare gitu. Iya. Itu kan sebenarnya secara kebalikannya sebenarnya menunjukkan kalau dia itu orang lemah, Iya. orang yang nggak punya percaya diri. Iya. Karena kalau kita percaya diri, kayak konteks dalam spiritual itu, Abu Yazid itu, dia merasa dengan dia begitu aja, yang penting menurut gue Tuhan yang tahu gue. Betul. Iya. Nggak perlu yang lain. Sama dengan Abu Yazid ini. Sama. Betul. Memang konteksnya ini kan lebih konteks spiritual ya, dan kehidupan ini. Lu mau hina gue ini, bahkan gue seneng. Karena kenapa? Semakin menghina, semakin gue tuh merasa Tuhan semakin dekat. Betul. Karena merasa egonya. Makanya bahkan dia aja mencari dirinya sudah 30 tahun, tidak ada jejaknya katanya. Nah, satu yang gue mau tutup sebagai penutup ini, karena sudah mau ini. Kita tahu dia ini kan ada statement-statement kontroversial. Nah, memang ada yang disampaikan dalam kondisi syatohat, dalam kondisi ekstase mabuk Tuhan. Kali ini mabuk Tuhan, bukan gila Tuhan kayak si mabuk Tuhan. Tapi ada juga karena situasional. Karena tadi ingat antum sampaikan bahwa dia ini orang pengen diulu-ulukan, pengen dipuja-puja, pengen disambut. Abu Yazid justru sangat tidak ingin. Jadi pada waktu ramai orang mengikuti Abu Yazid, dia kemana, mau datang kemana, di saat itu dia langsung balik ke mereka dan mengatakan, Inni anallah, Ini sesungguhnya aku adalah Allah. Nah di situ langsung mereka, woi, sesat, nggak beres, udah ditinggalkan, gitu. Penista agama. Sesungguhnya aku adalah. Karena dia tidak mau. Dia tidak mau. Itu ininya dia tuh. Salah satu penyebab ada statement semacam itu. Jadi justru biar dia tidak diikutin orang. Dan itu sengaja berarti. Sengaja. Bukan karena dia mengucapkan itu untuk menunjukkan seperti kasus Al-Halad atau siapa? Ya Al-Halad ya. Iya betul. Tapi dia menjadi itu biar orang akhirnya makin
tanda petik ya, Benci muak dia. lah, Muak dia. benci lah, Tidak dilulukan, Iya. dilulukan. Tidak, dia pengennya digua-guakan. Ya, Enggak lah, dia didia-diakan. Dia nggak dilulukan, didia-diakan. dia akan. Nah, udah yuk. Oke, siap. Udah, mantap ya, Mbak Yazid ya. Ya, luar biasa. Oke.